Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitri Boru Siregar, MPM 18110388, kelas K3 4E pagi. 1. Bagaimana cara menyadarkan masyarakat untuk menghentikan perubahan iklim? Menurut saya, cara menyadarkan masyarakat untuk menghentikan perubahan iklim dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim dan memberitahukan kepada masyarakat apa saja dampak-dampak yang akan dialami jika terjadi perubahan iklim. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dengan cara bersepeda, jalan kaki. Yang kedua, mengurangi penggunaan lampu pada siang hari jika tidak terlalu penting. Mengurangi penggunaan plastik yang secara berlebihan karena itu akibatnya bisa fatal. Menggunakan sumber energi terbarukan, meningkatkan daur ulang, menanam pohon di halaman rumah, terus membuat sumur-sumur resapan. Yang kedua, bagaimana karbon dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Perdagangan karbon juga mengacu pada kemampuan masing-masing negara untuk memperdagangkan hak polusi melalui sistem regulasi yang dikenal sebagai pembatasan dan perdagangan. Perusahaan yang mengurangi polusi dapat menjual hak polusi yang tidak terpakai kepada perusahaan yang lebih banyak mencemari. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan secara agregat tidak melebihi tingkat garis dasar polusi dan untuk memberikan insentif keuangan bagi perusahaan untuk mengurangi polusi. Manfaat pasar karbon diharapkan dapat mendukung pencapaian komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Seperti kita ketahui, negara tidak secara sukarela berkomitmen pada dunia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca nasional sebanyak 26%. Di bawah ARAS tidak melakukan apapun. Pada tahun 2020, Rencana Aksi Nasional tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca telah disetujui Presiden pada tahun 2011, lalu lengkap dengan daftar kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan diperkirakan hasil penurunan emisinya. Karbon Strategi Global sempat menawarkan kompensasi sebesar 900 miliar rupiah per tahun untuk oksigen diproduksikan hutan-hutan lindung di Sumatera. Dana terbesar itu dapat dimanfaatkan pemerintah untuk kehidupan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan ekonomi yang baik. Selain ada manfaat dari segi ekonomi, kita juga bisa melestarikan hutan dan membantu perbaikan alam. Hal ini termasuk ke dalam jasa lingkungan yang saling menguntungkan dan menghasilkan banyak manfaat. Carbon trade memberikan manfaat yang besar dan dampak baik bagi lingkungan. Indonesia dengan sumber daya alam atau SDA yang melimpah, seharusnya kita bisa memanfaatkan dengan optimal dan sesuai dengan produser yang ada agar alam memberikan dampak baik pula kepada manusia. Sebagai mahasiswa, misalnya mengurangi naik kendaraan pribadi agar tidak menghasilkan emisi serta polusi udara. Membiasakan diri untuk jalan kaki apabila tempat yang dituju cukup dekat. Hemat energi dan cara menggunakan peralatan listrik secukupnya. Menggunakan peralatan secukupnya ya, jika tidak perlu untuk apa digunakan. Tindakan kecil ini dari kita sangat bermanfaat dan melestarikan alam. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.